Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih udah join acara Young Entrepreneurs Talk pada sore hari ini dengan topik Managing Expectation and Maintaining Good Relationship with Investors. Perkenalkan, nama saya James Antonius, dan saya adalah Binus Startup Accelerator Section Head. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan dulu, apa sih itu Binus Startup Accelerator? Jadi Binus Startup Accelerator adalah organizer untuk acara Young Entrepreneurs Talk pada sore hari ini. Jadi, Binus Startup Accelerator adalah customized program untuk student founder yang bertujuan untuk to foster young entrepreneurs to make impact for the society while also scaling up their businesses. Industri dari bisnis sendiri pretty agnostic, tapi kita sekarang tertarik dengan 4 industri, yaitu new play technology such as IoT, AI, artificial intelligence, VR, and many more. Lalu ada edutech, lalu ada agritech, dan juga healthtech. Nah, tujuan kita adalah menjadi lifelong learning ecosystem for entrepreneurships, while also fostering and empowering young leaders, innovators, and entrepreneurs to make impact to the society. Untuk mencapai goal itu, kita mempunyai beberapa programs, yaitu yang pertama adalah chatbot. Jadi chatbot adalah community development, di mana di dalam platform tersebut kita dapat berdiskusi dan juga menanyakan berbagai macam hal yang berhubungan dengan entrepreneurship kepada para mentor dan juga kepada para industry experts. Jadi community development grup ini dilakukan lewat WhatsApp group. Nah, yang kedua adalah Young Entrepreneurs Talk. Jadi Young Entrepreneurs Talk adalah talks by expert, entrepreneurs, juga industry experts, dan juga bertujuan untuk networking as well. Nah, berhubung dalam kondisi pandemi saat ini, kita mengadakan Young Entrepreneurs Talk lewat online yang berpartnership atau berkolaborasi dengan Great Nusa. Kita juga ada program namanya Bisa Expo, di mana kita akan membawa startup-startup yang mendaftar ke kita untuk bertemu investor langsung, untuk mendapatkan feedback langsung dari para investor tersebut. Jadi berupa seperti pitching, dan langsung mendapatkan feedback. Nah, yang terakhir adalah Accelerator Program. Jadi, Accelerator Program sendiri adalah 3-month Accelerator Program, di mana dalam program tersebut, para startups akan mendapatkan mentorship, lalu bisa mendapatkan co-working space juga, dan all the guidance that they need to help scaling up their businesses. Nah, ini adalah program-program yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu Accelerator Program, lalu yang Entrepreneurs Talk, dan juga ada Alumni Connect. Jadi kita tidak akan meninggalkan alumni kita begitu saja. Kita akan keep checking with them. Karena tujuan kita adalah menjadi lifelong learning ekosistem tersebut. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, dan juga update terbaru tentang events, atau news, atau juga tips and trik berhubungan dengan bidang entrepreneurship, bisa di-follow Instagram kita, @binus_startup_accelerator. Dan pada sore hari ini, seperti saya sudah sebutkan, kita berkolaborasi dengan Great Nusa. Jadi Great Nusa merupakan portal pembelajaran online yang menyediakan lebih dari 1.000 video pembelajaran. Jadi kalian bisa langsung cek website Great Nusa setelah webinar ini. Sekian saja dari saya. Jika kalian punya pertanyaan, bisa langsung email ke kita at startups@binus.edu, atau juga bisa langsung DM ke kita punya Instagram @binus_startup_accelerator. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai talk show pada sore hari ini. Mari saya perkenalkan Indra Kurniawan sebagai moderator kita pada sore hari ini. Silakan Mas Indra. Halo James, senang bisa diundang dan bergabung di acara besar seperti ini ya. Perkenalkan semuanya, nama saya Indra Kurniawan. Teman-teman biasanya panggil saya Indra. Hari ini saya akan memandu kegiatan obrol-obrol kita di sore hari ini. Temanya teman-teman udah tahu, managing expectation and maintaining good relationship with investor. Jadi memang kegiatan kita sore ini adalah kegiatan obrol-obrol tentang bagaimana kita mengelola juga mendevelop ya, mengembangkan relationship atau hubungan antara perusahaan startup
perusahaan rintisan atau startup dengan investor. Untuk menemani kita sore hari ini, kita juga sudah kedatangan 2 orang tamu. Saya mau perkenalkan dulu. Yang pertama adalah Kak Kevin Chandra. Halo Kak Kevin. Halo. Nah, Kak Kevin ini adalah perwakilan dari Indogen Capital. Apa itu Indogen Capital dan apa yang dilakukan Kak Kevin, nanti kita punya waktu untuk mendengarkan langsung dari beliau apa itu Indogen Capital, Venture Capital, apa yang dia lakukan, dan pekerjaan mereka sehari-hari seperti apa. Selain Kak Kevin, hari ini saya juga kedatangan tamu, yaitu Kak Bayu. Namanya Hastono Bayu, tapi panggilannya Kak Bayu nih. Halo Kak Bayu. Hai, halo. Halo Mas Indra. Salam kenal teman-teman semua. Kak Bayu ini adalah basically ya, kita bisa bilang perwakilan gitu, wakil dari startup atau perusahaan rintisan atau perusahaan yang memang punya hubungan dengan investor. Nah, apa itu Aino, apa yang dilakukan Kak Bayu di sana, terus sehari-hari mereka melakukan kegiatan seperti apa, dan bagaimana ceritanya mereka bisa ketemu dengan investor seperti Indogen, itu nanti akan ada bagian di mana Kak Bayu yang menjelaskan. Sebelum memulai, sebelum saya menyerahkan ke mereka berdua, beliau berdua ini, saya cuma ingin kasih background story sedikit. Teman-teman mungkin yang hadir di sini, teman-teman sudah aware dengan kondisi ekonomi kita saat ini ya. Banyak istilah startup, perusahaan rintisan muncul. Mungkin 5-6 tahun lalu nggak terlalu kedengeran gitu. Jadi ya recently lah, sekitar 5-6 tahun belakangan ini, kenapa kok tiba-tiba banyak sekali perusahaan-perusahaan baru muncul, istilahnya startup baru muncul. Terus kalau startup muncul, itu sebenarnya yang mereka lakukan apa bedanya? Kan nggak jauh beda ya sama bisnis-bisnis pada umumnya di masa yang lalu gitu. Cuman yang unik dari startup ini adalah mereka cepat sekali muncul, dan mereka cepat sekali dapat support atau dapat backup finance dari institusi-institusi lain, termasuk diantaranya adalah venture capital atau perusahaan modal ventura. Nah, di sini yang akan kita gali adalah bagaimana sih dari perspektif startup, gimana kok mereka bisa sampai memutuskan untuk kita butuh investor, terus habis itu mencari investor, juga akhirnya sampai nemu, oke, kayaknya kita mau mendekati investor itu, bagaimana mereka mendevelop relationship dengan sang investor, dan bagaimana terus mengelola hubungan itu sampai mungkin istilahnya ada exit kalau bahasa startup. Bagaimana terus saat mereka berpisah atau memutuskan untuk nggak partneran lagi. Itu akan kita bahas di sini. Seperti yang tadi James sudah bilang, silahkan yang ada pertanyaan, feel free untuk lempar ke kolom chat. Mungkin nggak semua pertanyaan akan terfasilitasi, tapi paling tidak kita mencoba menggali, kita mencoba belajar hari ini dari beliau berdua, bagaimana atau apa yang harus dilakukan sebuah perusahaan atau startup kita, atau startup founder, untuk bisa menemukan partner investor yang pas untuk mereka. Untuk memulai pembicaraan hari ini, saya mau kayaknya ngajak ngomong sama Mas Bayu duluan ya, sama Kak Bayu duluan. Ini dari perspektif si startupnya atau si perusahaannya, bagaimana sih ceritanya, kenapa startup itu akhirnya butuh investor. Ini saya akan kasih kesempatan untuk Mas Bayu ceritain apa sih Aino itu, apa yang dilakukan Mas Bayu di Aino, dan gimana ceritanya akhirnya Aino berkembang sehingga sampai akhirnya ketemu dengan investor. Silahkan Mas Bayu. Thank you Kak Indra. Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman sekalian. Salam kenal. Izin share screen ya, Kak James, Kak Indra.
sambilan ini semoga semua dalam keadaan sehat, walafiat, nggak kurang apapun. Aino ini fintech companies, kita punya izin payment gateway dari Bank Indonesia. Mulai spin-off itu 2013, jadi kurang lebih sekarang 7 tahun. Kantor pusat kita di Jogja, tapi kita juga ada branch di Jakarta, di Saharjo. Nah, ini sharing dikit-dikit teman-teman mungkin mulai dari gambaran apa sih yang dibikin Aino. Kita ini ngolah e-money payment dalam satu alat bisa nerima multiple payment. Teman-teman sangat awam lah ya, di Jakarta kita punya beberapa portofolio ini. Ada di vending machine, ada di MRT, di Transjakarta untuk pembayaran dengan kartunya. Nah, ini yang kena impact lumayan gede di tourism, ada Monas, Ragunan, Ancol. Kalau di area Jogja, Bali, kita juga ngelola di Kebun Raya, di Bogor, Bedugul, ada di kemudian di Purwodadi, satu lagi di Cibodas. Nah, ini juga tahun 2017 lalu ya, payment yang kita juga kelola dari beberapa ruas, menggabungkan, kita hanya bikin payment-nya saja, kolaborasi dengan mitra industri di jalan tol. Di bike sharing juga ada. Nah, kemudian ini juga salah satu implementasi di e-parking payments di banyak bandara. Soekarno-Hatta yang di Jakarta, ada di Medan, dari Aceh sampai ke Papua juga kita deploy. Ini dulu era sekitar 2014-2015, sampai sekarang juga masih sebagian running untuk parking on street. Nah, yang baru karena kita going lebih ke digital, kita create beberapa platform juga untuk ordering di Pesan Yuk Platforms, kemudian juga ini coming segera rilis di salah satu transport di Jakarta juga untuk loyalty customer engagements. Ini di sisi sektor retailsnya. Nah, alhamdulillah kalau bicara pengalaman investasi, ini yang the latest one di akhir 2018 lalu. Aino dapat investasi dari salah satu perusahaan besar di Jepang, namanya TAS Incorporated. Nah, kita sendiri ada 4 co-founders, saya sendiri lebih ke teknis, jadi background saya electrical engineering, kemudian ada co-founder yang berikutnya di sisi bisnis itu Mas Syafri Yuzal, kemudian juga ada Mas Afrizal, ini lebih ke finance ya, financial engineering-nya, kemudian kalau Mas Adit ini yang paling kiri, ini beliau lebih ke asosiasi, ke komunitas, jadi bangun networks di lingkungan kita begitu. Nah, menariknya kita juga university based, jadi bootstrap-nya boleh dibilang itu dibantu kebetulan dari Jogja di Universitas Gadjah Mada, kita punya Indo juga yang bantu bootstrapping-nya di software host company namanya Gamma Techno. Nah, ini perjalanan singkatnya. Dulu saya di R&D, kemudian mulai bangun Aino ini di 2013, 2012 itu transitions, sampai 2015 kita lebih ke SI, System Integration, sedikit journey tentang produknya, mulai dari tadi bidang transportasi, kemudian multiple functions ID card ya, kartu mahasiswa bisa dipakai untuk transportasi, purpose, payment, itu kita mulai dari sana. Kemudian berkembang di layanan-layanan yang sudah saya contohkan di depan. Nah, sedikit mungkin menjawab tadi pertanyaannya Kak Indra, apa yang kemudian memutuskan butuh investasi ya. Kita melihat peluangnya besar waktu itu, dan untuk ekspansi kita juga butuh capital ya. Itu salah satu yang kita lihat waktu di 2016 kita mulai ada investasi dari luar, salah satunya dari grup investment dengan Indogen juga, dan ada Frontier dan beberapa yang lain. Itu salah satu pertimbangannya ke sana, dan juga expansions market yang kita lihat. Nanti mungkin dalam sesi diskusi bisa ngobrol juga beberapa tipe investor yang sebenarnya teman-teman mungkin butuhkan sesuai dengan stage-nya. Masuk 2016-19 kita ada 3 round investment. Nah, sekarang fase growing-nya di 2020 ini meskipun sangat challenge ya, banyak industri juga facing COVID ini harus cari strategi yang untuk keluar dari kondisi yang ada. Nah, sehingga kita penguatan produk, nanti goals mencari investment ini juga penting untuk penguatan tim, untuk kemudian penguatan teknologi, atau untuk akses ke pasar. Itu teman-teman biasanya juga akan ditanyakan ke sana waktu mencari investors. Sedikit cerita, kalau awal bootstrap-nya dari sisi teknologi, kita ikut
riset begitu, ada dari Kemenristek Dikti, biasanya untuk funding hardware dan juga sistem. Ada program Highling JICA begitu ya di kampus yang bisa kita ikuti. Sekarang juga cukup banyak event-event seperti itu yang bisa dapat pendanaan dari VC juga. Nah, kemudian spin off di 2013 masuk ke Transjakarta. Kita mulai masuk ke tol, jadi portofolio itu penting teman-teman ngebangun roadmap begitu ya. Kita mulai dari kecil, kita mulai cuma dari Jogja begitu, tapi kemudian berkembang ke berbagai kota. Ekosistemnya kita lengkapin setahap demi setahap. Nah dari situ itu akan memberikan ya tractions, interest juga bagi potensial investors. Nah menariknya, Aino ini punya selain visi ada juga yang strategic company ya, strategic investors. Ada 2 perusahaan Jepang yang invest di kami begitu sebagai pemegang saham minoritas. Nah, tapi menariknya kalau Jepang ini teman-teman itu mulainya dari kolaborasi dulu. Jadi tidak langsung ke investasi. Kita 2015 ini ada engagement. Tadi ada gambar vending mesin minuman yang bisa untuk pembayaran dengan uang elektronik. Kita kolaborasi dulu. Waktu itu masih belum ada funding, kita masih ada research-nya, dapat dana dari Ristek lagi waktu lalu. Nah, sekitar bulan-bulan Agustus, September 2016 itu kita pertama kali dapat investor dari eksternal. Boleh dibilang ya angel investors juga yang di tahap awal ini ada 4 group of founders termasuk Pak Chandra yang mendirikan Indogen Capital begitu, ada Frontier Group Pak Handi Irawan. Kemudian ada Asian Summit Capital dan Ibu Fatmawati waktu itu. Nah, ketemunya juga menariknya dari program inkubasi. Kalau di kampus itu ada ada Kibar waktu itu yang membantu di UGM. Nah, dari Kibar ini kita dikonekkan dengan Mas Chandra waktu pertama kali kita lagi cari investment. Nah, berkembang waktu 30% transaksi e-money yang chip-based kita kelola. Nah, yang terakhir ini kita juga mulai dengan kolaborasi, teman-teman. Jadi waktu lalu Jakarta One 2017-an kita kolaborasi dengan Anabatik yang salah satu investornya adalah TAS Incorporations. Nah, terus 2018 kita dapat lisensi payment gateway dengan regulasi yang baru. Nah, 2018 akhir itu investasi dari TAS. Nah, ini yang jadi semacam brief mungkin ya historinya Aino berkaitan sama investment. Nah, nanti kayaknya ada pertanyaan tentang ini, tapi mungkin saya highlight sedikit aja bahwa masing-masing investor ini bisa ngasih value ke kita sebagai perusahaan, sebagai startup begitu. Misalnya dengan entity data itu dengan area implementasinya yang sudah mengglobal, dia bisa kasih expertise, upgrade knowledge, dia pernah ngasih dedicated person begitu ya selama 2 bulan untuk training tim kita. Waktu itu baru menerapkan Scrum base ya, agile metodologi, itu juga kita terbantu sekali di sana. Nah, dengan Indogen Capital kita juga dapat advisory, jadi setiap ada problems, bahkan kita rutin ada bi-weekly meeting, kalau ada updates ataupun ada challenge maupun kita ada inisiatif apa, forum itu jadi cepat untuk mengupdate dengan para shareholders kita begitu. Nah, TAS ini menariknya juga teman-teman kalau nanti angle-nya cari investor yang bisa meluaskan marketnya kawan-kawan sekalian. Jadi kita ini juga dapat opportunity untuk ngembangin sampai ke Vietnam, salah satunya juga dibawa dari investors ini. Jadi angle-nya ada beberapa dimensi yang bisa kita ambil begitu dari masing-masing shareholders. Nah, ini 2 slide terakhir mungkin bicara tentang visi ya. Tentunya dengan membangun startup ada visi yang kita coba bangun. Di Aino sendiri kita melihat bahwa menghubungkan beberapa ekosistem ini dengan less cash payment menjadi salah satu hal yang ujungnya memang data ya kawan-kawan teman-teman sekalian, bisa jadi policy baru, bisa jadi insight baru untuk industri seperti yang kita tahu kayak di teman-teman fintech startup yang lain. Industrinya sekarang adalah mengarah ke data. Nah, kita kurang lebih udah ngelola ada 125 juta transaksi ini di tahun lalu, ada di 22 kota di Indonesia. Ini beberapa layanannya saja di segmen transport, parking, tourism, dan retail.
dan produk lainnya mulai dari payment gateway, BI, loyalty engines, ticketing, mobile POS, dan juga ordering platform. Mungkin itu Kak Indra, quick dulu dari Aino, dari saya, nanti kita sambung di discussions. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bayu. Penjelasannya cukup singkat tapi cepat singkat. Iya, kalau kesempatan nanti ditanyain ya. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Bayu dan Kak Kevin di sini. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau undang Kak Kevin untuk cerita sedikit tentang Kak Kevin dan Indogen Capital. Jadi nanti setelah itu baru kita mulai obrol-obrolannya. Kak Kevin, silakan. Okay, thank you, Indra. Let me share screen very quickly. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, jadi idenya saya akan go over sedikit gambaran tentang what's inner working in the VC looks like. Nanti tentunya pada saat Q&A session kita bisa discuss lebih deeper about other topics. Oke. Jadi ini ada sedikit agendanya. Jadi I'll go over dari visi itu, tesisnya. Visi itu punya namanya tesis. Apa itu tesis? Lalu gimana caranya kita nge-deal sourcing dan mengevaluasi suatu opportunity di visi itu seperti apa. Setelah kita invest, kita juga melakukan apa itu yang kita sebut dengan portfolio management. Lalu yang paling penting, ujung-ujungnya adalah exit, di mana kita keluar dari investment kita dan making a return. A bit about myself. Nama saya Kevin Chandra. I'm currently part of the investment team di Indogen Capital. Sebelum Indogen Capital, I was with other VC, namanya Central Capital Ventura. Itu Central Capital Ventura adalah visi divisinya Bank BCA. Jadi Bank BCA punya visi. Sebelum masuk ke dunia visi, I was a former investment banker di boutique investment banking namanya Helios Capital. Let me start by sharing a bit about Indogen Capital. Jadi Indogen Capital ini kita sebutnya early stage VC fund. We are based in Indonesia, tapi kita investnya itu across Southeast Asia region. When we say we are early stage investors, biasanya kita invest itu di company-company yang kita sebutnya itu mungkin Series A atau pre-Series A gitu. Seperti yang dilihat di sini, kita punya portfolio company itu sekarang udah ada 19. Dan kebanyakannya adalah di Series A atau pre-Series A. Tapi kita memang between now and then, we opportunistically invest in Series B atau bahkan even lebih rendah dari pre-Series A juga. Tapi itu sifatnya lebih opportunistic. Gitu. Dari 19 company itu kita udah ada 3 exit. Nanti I'll go over juga exit itu apa. Dan how we increase our chance buat dapat exit. Ini sedikit gambarannya aja. Kita sektor agnostik, semua sektor kita lihat. Tapi tentunya ada certain focus ya setiap tahunnya itu yang kita lebih leaning towards into gitu. Alright, let me start ya. Jadi sedikit aja karena waktunya juga nggak banyak. Nanti kita bakal jam lebih deeper lagi pada saat discussion. Pertama itu setiap visi itu punya namanya investment thesis. Investment thesis ini tuh lebih sebagai identitas dari suatu visi gitu. Jadi ketika tadi saya mention about kita investnya itu pre-series A atau series A, itu adalah part of investment thesis kita. Karena kalau misalnya you go out there, akan banyak VC juga yang misalnya invest di seed round, series B and above, gitu. Nah, kegunaan thesis itu ada 4 macam. Yang pertama itu adalah founders itu jadi tahu gitu. Founder startup itu ketika dia mau raise money, dia tahu who they have to speak with, lalu dia juga punya sedikit gambaran kira-kira added value apa yang visi ini bisa bring kepada mereka. Itu satu.
Lalu kedua itu LP will want to invest in you. Jadi LP ini tuh investor. Jadi sedikit gambaran, kita sebagai fund itu kita tuh juga punya investor di belakang kita yang membiayai kita, gitu. Jadi investor itu mau invest ke kita itu, they usually invest in us because they like our strategy. Mereka suka dengan strategi kita atau mereka suka dengan investment thesis kita. Mereka maybe they find our investment thesis misalnya unique atau different than others, lalu mereka decide buat invest. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga juga yang terpenting adalah thesis ini tuh berubah ya over time. Jadi tidak, mungkin I cannot speak for everyone, tapi kalau di Indogen itu kita doing a lot of adjustment juga. Kayak contohnya when COVID-19 happens, tentunya kita ngerubah thesis kita. Mungkin sektor-sektor yang dulu sebelum COVID menurut kita adalah sektor yang promising, for example like travel. Nah, sekarang during COVID ini ya kita pasti shift dulu gitu. Kita mungkin kita lebih shift ke lihat sektor yang lain yang menurut kita bisa jadi beneficiary nih dari out of the pandemic gitu. Apakah travel akan back to normal? We believe so, tapi itu will take time. Jadi setiap thesis-nya beda-beda dan that's how we do it. Gitu. Yang keempat adalah thesis itu ya jadi guideline buat investment decision kita. Seperti yang tadi saya mention, kalau di Indogen itu kita sektor agnostic, kita post-seed stage, lalu kita sangat-sangat exit-oriented. Ini sedikit gambaran aja visi structure, saya nggak mau spend a lot of time di sini. Jadi, idenya adalah kita sebagai VC itu punya namanya limited partner. Limited partner itu adalah investor di fund kita. Jadi, kalau misalnya di luar sana ada yang bilang, oh kalau VC ini punya unlimited amount of cash, itu sebenarnya, I don't think it's right ya. Karena di belakangnya VC itu juga punya investor. Kita VC sendiri itu juga raise money gitu. Jadi bukan startup doang yang raise capital, tapi kita VC itu juga raise capital gitu. Nah, siapa yang di belakang kita itu sedikit banyak juga mempengaruhi how we interact dengan kita punya companies, dengan kita punya founders. Contohnya misalnya kayak kita di BCA dulu ya. BCA itu pada saat saya di CCV, investornya CCV itu adalah single investor, which is BCA. Nah, karena investornya cuma single investor BCA, makanya CCV itu, dia punya investment mandate adalah harus inline dengan kebutuhannya BCA. Kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin tidak bisa disamakan ya, karena CCV itu dulu lebih, strukturnya itu lebih, kita sebutnya corporate venture capital. Tapi kalau kita ini, kayak Indogen ini tuh lebih sebutnya tuh lebih institutional venture capital gitu. Tapi kurang lebih, secara garis besar, idenya seperti itu. Whoever backs us, itu will influence how we interact dengan kita punya portfolio companies. Ini sedikit gambarannya aja. Jadi, visi structure itu seperti apa. Jadi, di visi itu juga ada namanya fund life. Fund life ini seperti, kita sebutnya itu visi life cycle lah. Jadi, siklus kehidupan dari suatu visi gitu. Jadi biasanya pada umumnya itu visi itu punya siklus kehidupan 10 tahun. Jadi setelah selesai 10 tahun itu visi itu dalam tanda kutip harus menyelesaikan fund-nya dia yang pertama misalnya. Lalu harus jump ke fund dia yang kedua. Kurang lebih seperti itu. Nah, visi life cycle ini juga akan mempengaruhi nih dengan bagaimana kita menginvest ke startup dan sebagainya. Ini paling berpengaruh itu dari segi timing. Saya akan go over lebih lagi lah pada saat nanti kita diskusi. Bagaimana sih fund life dari suatu visi ini mempengaruhi timing of investment juga ke startup. Nah, setelah kita dapat komitmen dari kita punya investor, baru kan kita mulai beroperasi. The main operation of VC pasti deal sourcing. Gitu. Ini sedikit gambaran aja, kalau di Indogen sendiri, karena kita early stage investment, kita itu kurang lebih lihat 20-40 deal per month. Gitu. Selama 3 tahun terakhir, kita itu sudah meng-review kurang lebih hampir 1.800 company. Dari 1.800 yang tembus interview mungkin sekitar 200-an, lalu kita yang prepare investment memo. Investment memo ini semacam semacam tesisnya ya.
thesis yang kita bawa ke kita punya investment committee untuk memutuskan mau invest apa tidak. Dari 60, nyata yang diinvest cuma 18. Dari gambaran ini, sebenarnya message-nya adalah, message-nya yang paling penting adalah, for startup founders, they have to understand kalau VC itu melihat deal itu tuh sangat-sangat banyak gitu. Jadi the most important question buat startup founders adalah gimana cara mereka menjadi yang terdepan, gimana cara mereka bisa terlihat gitu among jumlah deal yang sebegini banyak. Gitu. Karena otherwise kalau tidak, mereka punya company, misalnya kalian kirim email dan sebagainya, cuma akan tersimpan di kita punya email database saja, mungkin nggak sempat ke review dan sebagainya. Nanti akan ada trik-triknya juga. Tapi biasanya kita itu dari fund itu kita itu dapat deal tuh dari 3 arah sih. Referrals, misalnya kita di refer sama fund lain, atau kita meng-refer ke fund lain. Kedua outbound. Outbound ini yang kita cari sendiri. Yang ketiga ini dari co-investor networks atau dari inbound. Inbound tuh misalnya startup founders yang misalnya email ke kita dan sebagainya. Honestly speaking, yang paling efektif itu adalah sebenarnya either referrals atau enggak outbound. Jadi for startup founders out there yang mungkin lagi nonton event ini, if you are looking to raise money from VC, make sure buat build the connection atau networks if possible within the VC ecosystem before kalian mau raise money. Gitu. Jadi by the time kalian raise money, if you are lucky enough, mungkin VC yang kalian sudah build relationship with before, dia bisa refer ke another VC. Mungkin kurang lebih gambarannya seperti itu on the high level ya. Setelah kita deal sourcing, nah ini sedikit gambarannya general prosesnya gimana biasanya. Biasanya itu kita dapat dari deals-nya, lalu kita screening, kita ketemu, kita analisis, ketemu lagi, lalu kita ada satu proses namanya due diligence. Setelah kita due diligence, kita bikin yang tadi itu namanya investment memo, kita gabungin semua data, kita gabungin semua hasil meeting, baru nanti kita putuskan untuk invest atau tidak. Ini sedikit kriterianya aja, kita bisa go over. Tentunya ini tidak mengcover semua, cuma secara high level biasanya kalau early stage VC, I cannot speak for everyone, tapi for us, kita benar-benar lihatnya founder market fit, foundersnya, dan kedua tentunya market size-nya. Dan ini sedikit juga gambaran aja, how we do our due diligence process. On the early stage itu, kenapa kita fokusnya itu lebih ke market dan founder, karena on the early stage itu nggak gitu banyak data financial yang kita bisa gali, gitu. Jadi, dan biasanya kalau on the early stage itu, founder sendiri itu juga masih nyari-nyari gitu, belum ketemu perfect shape-nya gitu, belum ketemu the best method-nya juga gitu. Makanya sering sekali founders itu ada yang namanya bisa melakukan pivot dari bisnis model A ke bisnis model B. Dan sebagai VC kan kita nggak bisa menilai apakah founders ini bakal pivot atau tidak dan apakah pivotnya akan berhasil atau tidak. Makanya yang lebih kita fokus lebih benar-benar ke founders-nya gitu. If we invest in the good founders, mereka mau pivot atau mereka tidak pivot, I think we believe they can be successful. Gitu. Ini sedikit sampel aja. Kita biasa baginya itu ada 4. Kita lihat dari timnya, market, financial, sama produk. Market ini kita lihat dari size marketnya. Dan yang paling penting lagi tentunya kompetitor, competition landscape yang kita lihat. Ada nggak similar model yang udah successful, misalnya on the other side of the globe. Itu bisa jadi salah satu konsiderasi kita juga. Dari tim, kita mau lihat misalnya apakah founders ini punya ability buat attract talents yang menurut kita bagus. Dan tim ini very unique ya. Kadang-kadang tim ini nggak bisa di-generalize buat semua business model. Kadang-kadang misalnya ada certain, misalnya if you're building AI company gitu. Mungkin startup, mungkin kalau tim membernya misalnya punya semacam PhD di doing AI atau machine learning akan lebih better gitu.
buat fundraising dan sebagainya. Karena kan kalau bikin semacam AI company itu kan very deep tech, misalnya seperti itu. Tapi let's say misalnya kita bikin bisnis model yang lain, yang very general marketplace model. Maybe we don't need that kind of team members juga. Jadi ini sifatnya semua very it's very fluid. Ini bukan one size fits all formula. Gitu. Tapi ini sedikit gambaran aja. Kalau ini adalah 4 garis besar, 4 big thing, 4 kategori yang biasanya kita lihat ketika kita mengevaluasi suatu opportunity. Nah, setelah kita invest, what's next? Setelah kita invest, kita akan melakukan namanya portfolio management. Biasanya pada umumnya ada 4 big area ya, di mana visi itu add value ke portfolio companies kita. Yang pertama itu biasa bantu dalam segi hiring. Kedua, bantu dalam navigasi untuk mereka punya next round fundraising. Ketiga, obviously, misalnya government relation, atau urusan licensing, atau tentunya dapetin klien atau customer. Keempat, yang paling sering lumayan quite common di Indonesia adalah senior level introduction ke konglomerat atau big corporation. Ini lumayan important, karena as an early stage investor, kita punya goal adalah gimana membantu kita punya portfolio companies itu untuk mencapai certain milestone yang bisa membuat investor berikutnya tertarik. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Kalau di visi itu ada satu term namanya product market fit, kalau kalian pernah dengar. Jadi 4 hal ini adalah yang kita coba lakukan untuk membantu mengakselerasi portfolio company kita itu untuk semakin lebih cepat dengan uang dengan jumlah cash yang mereka punya untuk mengachieve product market fit. Setelah udah sampai product market fit, sebenarnya kita punya contribution itu sudah lumayan berkurang, gitu. Karena nanti akan ada investor baru yang mungkin inject a larger amount of money, yang tentunya akan punya lebih banyak skin in the game, yang akan lebih banyak bantu startup itu, gitu. Jadi 4 hal inilah. Ini just for big areas ya. Pastinya nanti akan ada beberapa area lagi. Ini sedikit gambaran aja, contoh, quick example, how we help our portfolio companies. Jadi ini Fenton ini adalah salah satu portfolio companies kita. Ini company based out of Philippines. They are doing employee financing. Lalu pada saat mereka cater their service ke Indonesia market, kita bantu mereka buat strategic collaboration dengan salah satu corporate yang kita nggak bisa disclose. Tapi ini masuk ke kategori yang mana? Ini masuk ke poin nomor 4, senior level introduction. Jadi this big corporate ini is a very big corporate dari Jepang. Lalu kita bantu dia untuk meng-bridge mereka punya strategic collaboration dan partnership. Singkat cerita, pada saat kita membantu, kita bukan cuma sekedar mengenalkan ya, kita juga mencoba menganalisa situasinya seperti apa, problemnya seperti apa, lalu barulah kita misalnya introduce mereka dengan senior level people dari company tersebut. Singkat cerita, partnership-nya jalan, dan Fantony benefit juga dari partnership itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita bantuin portfolio company dan sebagainya, last piece of the puzzle adalah exit. Gitu. Exit strategi itu biasanya ada 4 macam ya. Yang startup founders need to understand. Yang pertama itu, startup founders harus understand dulu dia tuh maunya dibeli sama siapa, kapan, dan melalui cara apa, dan bagaimana mereka execute the exit strategy. Kurang lebih seperti itu. Yang paling obvious itu adalah mereka itu harus building relationship itu dari awal, sebelum mereka decide untuk menjual. Gitu. Contohnya mungkin kalau kayak misalnya di kasus, kita ada satu portfolio company namanya SpaceMob, itu dibeli sama WeWork. Pada saat SpaceMob bikin company itu di Singapore, waktu itu foundersnya itu happen to know the founders of WeWork. Gitu. Jadi dia consult dulu, dia ngobrol dulu, lalu sebelum dia bikin company tersebut. Jadi dia tuh udah build the relationship long before dia memutuskan untuk menjual company-nya. Kurang lebih seperti itulah secara high level. Tapi tentunya kita bisa discuss lebih further. Timing juga really important. Timing dari exit. Nowadays,
exit itu, kalau dulu mungkin exit itu mungkin gambarannya IPO dan sebagainya. Tapi kalau di Southeast Asia itu exit itu kebanyakan merger acquisition ya. Kalau di North America mungkin exit IPO itu is pretty common karena marketnya udah mature. Tapi kalau di Southeast Asia kebanyakan M&A. Nah, untuk understand the right exit landscape, ya tentunya secara founders have to understand dulu players-nya siapa, yang punya kapabilitas untuk beli itu siapa. Other than corporates, selain corporates, ada juga misalnya big giant startups, kayak misalnya Gojek, Tokopedia, gitu-gitu. Atau Traveloka, mereka juga udah mulai acquiring smaller company buat bantu mereka punya core business juga. Jadi, and exit landscape ini is always changing. Jadi, kita sebagai investor juga harus always keep on the lookout, harus cari terus, harus pelajari terus, karena exit ini mempengaruhi bagaimana kita membuat decision juga pada saat kita invest. Gitu. Jadi kalau misalnya ada certain sektor yang kita rasa, oh exitnya kayaknya sulit gitu, atau misalnya, oh ini marketnya masih terlalu early buat Southeast Asia market. Contohnya misalnya misalnya industri biotech misalnya. Biotech itu mungkin masih terlalu early buat Southeast Asia market gitu. Apakah kita akan invest di biotech? Mungkin kalau di Indogen Capital enggak, mungkin kalau di fund lain mungkin I cannot speak for everyone, tapi mungkin in fund lain mungkin they have different thesis, tapi kalau di Indogen Capital tuh mungkin tidak gitu. Karena I don't think it's possible buat to look at this company misalnya having a good exit dalam waktu 5-7 tahun, misalnya seperti itu. Kurang lebih seperti itulah. Jadi ada beberapa faktor, beberapa variabel yang menjadi consideration kita sebelum kita membuat keputusan untuk menginvest. Take away-nya, quick take away aja. Pertama itu, VC itu adalah suatu aset kelas juga. VC itu tuh sebenarnya aset kelas dalam pengertian dia tuh nggak berbeda seperti deposito dan sebagainya. Makanya kita juga ada investor di belakangnya kita gitu. Investor ini juga pada saat dia invest ke VC, dia melihat VC ini sebagai suatu ya aset kelas gitu. Yang mungkin bisa mendeliver a high return gitu. Karena VC ini adalah aset kelas yang sifatnya lumayan high risk high return gitu. High risk high return aset kelas. Kedua, VC itu punya thesis yang menjadi kita punya guiding principle untuk invest ke company. Ketiga, VC obviously care terhadap exit pada saat kita invest. Kenapa kita care terhadap exit? Karena kita harus mengembalikan uang kita ke investor yang mendukung, yang mensupport kita, yang memback kita. Keempat, obviously, VC itu honestly speaking, we like to back founders yang does not require a lot of help sebenarnya. Gitu. Makanya kita benar-benar tend buat look at strong founders gitu, yang bisa navigate the company by themselves. Obviously, we are there to help, tapi honestly speaking, if we can take a pragmatic approach, misalnya lebih hands off, itu tentunya lebih comfortable juga buat kita. Sekian, thank you guys. Oke, terima kasih Kak Kevin atas ceritanya. Jadi sebelum kita mulai ngobrol tanya jawab ya, ada beberapa pertanyaan dari private yang udah masuk. Ada satu yang public masuk dari Novi Nurjayanti. Tapi sebelum ke pertanyaan, sebelum kita diskusi ke pertanyaan dulu, saya mau coba sedikit wrap up dari Mas Bayu tadi dari perspektif perusahaan atau startup gitu ya. Ternyata memang perjalanan perusahaan saat makin berkembang itu enggak harus mulai memikirkan kayaknya kita butuh investasi tambahan. Traditionally, dulu-dulu mungkin yang kita tahu investasi tambahan lewat bank, tapi saat ini ada banyak cara, salah satunya adalah mencari investor lewat venture capital atau VC. Di saat yang sama, dari penjelasannya tadi Kak Kevin, VC itu ternyata bukan institusi tunggal. Di belakang VC itu juga ada orang-orang atau organisasi lain yang nitip duit gitu ya, nitip investasi untuk dikelola oleh si VC yang bersangkutan supaya
investasinya itu bisa berkembang lagi. Jadi seperti tadi kalau bahasanya Kak Evin adalah aset. Venture capital itu adalah salah satu jenis aset seperti saham atau reksadana dan lain-lain. Nah, intinya yang tadi saya sempat catat adalah ternyata hubungan antara perusahaan atau startup dengan venture capital ini saling mempengaruhi dan saling banyak tergantungnya. Harus bagus dulu, harus mandiri dulu, dan lain-lain. Kita akan buka obrol-obrolan dengan pertanyaan singkat aja nih dari salah satu jalur private ke Kak Kevin. Jadi, apakah visi itu hanya suka sama yang udah gede-gede aja, udah matang-matang aja? Kan tadi dari portofolio udah sempat ditunjukkan gitu, ada beberapa perusahaan yang sudah masuk di portofolionya Indogate. Visi itu apakah sukanya cuma yang gede-gede aja atau ada hal lain yang jadi deal breaker atau jadi key deal kunci untuk yang membuat visi itu oke, kita akan invest ke perusahaan ini, ke startup ini? Itu sebenarnya mungkin jawabannya itu balik lagi ke tesis daripada masing-masing visi, gitu. Misalnya kalau dari my observation ya, ada beberapa visi yang misalnya, biasa tuh visi dibagi beberapa stage ya. Ada namanya early stage visi, ada namanya late stage visi. Kalau kita ini Indogen, kita sebenarnya masuk ke dalam kategori early stage venture capital. Early stage visi itu nanti dibagi lagi stagesnya. Ada yang misalnya invest di pre-seed level, jadi company-company yang sifatnya masih dalam konsep, belum ada produknya, mereka juga bisa invest, jadi benar-benar cuma lihat founders-nya aja. Tapi kalau kita di Indogen ini, kita itu lebih comfortable buat invest di company yang udah ada evidence of traction-nya gitu. Jadi udah ada produknya, mungkin udah grow, udah ada revenue-nya, atau udah ada traction-nya lah, baik dalam segi user atau dari segi revenue dan sebagainya. Gitu. Nanti mungkin kalau yang buat late stage VC itu berbeda lagi tesisnya gitu. Kalau late stage VC mungkin lihatnya lebih banyak ke financials-nya ya, dan bagaimana mereka punya long term story, apakah menarik atau tidak gitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu kalau misalnya ditanya apakah kita cuma care sama yang besar-besar aja, mungkin dari segi, mungkin konteks di sini itu mungkin besar-besar yang saya tangkap, mungkin marketnya kali ya. Ideally, memang visi itu lebih comfortable buat invest di company yang meng-cater dia punya produk ke sektor yang besar, gitu. Karena kalau misalnya, karena visi investment itu gimana ya? Tech investment itu is a game of scale. Jadi ada salah satu visi di US, dia tuh bilang seperti itu. Tech company is a game of scale. Jadi kalau suatu startup atau suatu project, sometimes we call it project, tidak bisa grow significantly, let's say 30%, 40% year on year, itu tandanya mereka bukan a game of scale. Dan buat suatu company, buat suatu company untuk memiliki that kind of scalability, biasanya karakteristik yang paling kelihatan adalah mereka meng-cater ke market yang besar. Mereka meng-cater ke problem yang besar. Problem yang solvable, tapi is a very big problem. Karena kalau problemnya kecil, bagaimana mereka punya a room of a very huge scalability gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak Kevin. Sekarang ini ada pertanyaan yang dari tadi masih belum dibahas nih dari Novi Nurjayanti. Sore Kak Bayu, Kak Kevin, saya Novi dari Jakarta ingin bicara soal investor yang erat kaitannya dengan pendanaan bisnis startup ataupun high level. Seberapa jauh, intinya pertanyaannya adalah transparansi keuangan. Waktu mulai, jadi kita bicara di awal menjalin hubungan gitu antara VC dan startup founder. Kira-kira seberapa transparan kita harus membuka keuangan kita? Ini mungkin pertanyaan untuk Kak Bayu. Kalau untuk Kak Kevin adalah, jadi seberapa banyak kita mau tahu dari venture capital, mau tahu tentang
performa keuangan dari si startup itu sendiri. Ya, Silakan, thank you, Kak Indra. Bayu mungkin ya. Siap. Ya. Biasanya kita kalau dalam proses investasi itu kan ada beberapa kali meeting gitu ya, beberapa kali pertemuan. Level pertama sekali biasanya perkenalan, begitu tadi Mas Kevin sempat sampaikan bahwa menarik perhatian dari potensial investors itu menjadi penting karena biasanya waktu mereka juga tidak banyak. Jadi pitch deck-nya itu mesti cukup ringkas, tapi bisa kemudian get the attractions-nya, get the attention dari potensial investors itu. Tadi beberapa keyword juga udah disampaikan seberapa gede masalah yang mau dipecahkan sama startup kita gitu misalnya. Kalau dulu Aino misalnya mulai dari masalah transportasi, macet begitu, yang itu bisa di Jakarta bisa 53 juta trip dalam 1 hari di Jabodetabek. Nah dari pertemuan itu biasanya kemudian kalau si potensial investor ini tertarik, maka dia akan nanya further questions. Di tahap-tahap awal, mungkin dia akan nanya di garis besar yang tidak terlalu detail. Nah, pada saat kemudian si investor ini mau nanya ke further details, biasanya kita bikin yang namanya NDA itu, non-disclosure agreement, atau perjanjian kerahasiaan. Nah, di sana kemudian baru kita bisa buka data yang lebih detail. Itu pun biasanya bertahap ya. Mungkin ada istilah data room yang perlu disiapkan. Tidak langsung semua, misalnya tadi data terkait finansial, ada namanya laba rugi, ya mungkin mulai dari sana begitu. Tapi biasanya nanti si potensial investor akan nanya lebih dalam pendapatannya itu komponen revenue stream-nya dari mana saja, bisnis modelnya kayak apa gitu. Kemudian juga salah satu yang mungkin dari pengalaman kita juga cukup sebenarnya boleh dibilang rahasia juga biasanya terkait market expansions. Jadi strategi pengembangannya akan kayak apa gitu. Itu kenapa butuh ada perjanjian kerahasiaan tadi, NDA. Nah, mungkin bisa ada beberapa kali pertemuan terkait hal tersebut. Nah, kalau sudah sangat lebih detail, tadi di penjelasannya Kak Kevin sempat dijelaskan bahwa ada proses due diligence, ini mencakupnya ya selain finance, mungkin ada legal due diligence juga, kemudian dari sisi korporasinya sendiri. Jadi mungkin penting juga ya bahwa ya startupnya sudah harus berbadan hukum ibaratnya. Mungkin nanti dari Kak Kevin juga bisa cerita, ada yang ngambil berbadan hukum Indonesia atau malah di luar gitu ya. Itu hal menarik juga mungkin bisa dieksplor. Nah, jadi ada stage-stage-nya Kak Indra. Jadi kita nggak langsung buka semua, kita juga perlu lihat seberapa serius si potensial investor ini memang mau invest di kita juga gitu. Tadi ada salah satu filter awalnya masalah tiket size ya, kita suka nyebutnya gitu. Kita lagi nyari pendanaan berapa, itu pas pertemuan pertama itu kita juga bisa langsung tanyakan, sehingga nggak habis waktu untuk proses tahap-tahap berikutnya. Karena memang takes time juga, ini bagi para startup foundersnya ya, fundraise itu kadang consume our time ya, memang worth it, tapi harus disiapkan waktu juga untuk itu. Bisa paling cepat bisa 3 sampai mungkin 6 bulan gitu. Mungkin itu Kak Indra. Jadi ada. Oke, ke Kak Kevin kalau gitu. Untuk pertanyaan yang masih mirip ini, seberapa jauh venture capital itu di awal mau tahu performa keuangan atau financial record-nya dari si startup? Kak Kevin masih mute? Sorry. Jadi secara garis besar, biasanya itu matrix itu dibagi 2 ya. Satu financial matrix, satu ada lagi yang kita sebut itu KPI based matrix lah. Jadi KPI based matrix ini tuh beda-beda setiap industri, beda-beda setiap company. Jadi misalnya kalau kalian doing misalnya SaaS business, tentunya matriksnya beda. Kalian doing marketplace business, matriksnya beda gitu. Kalau on the early stage, kita lebih banyak fokus yang ke KPI based matrix sebenarnya daripada ke financial. Karena financialnya nggak akan banyak yang kita bisa evaluate juga gitu.
Tapi kalau late stage investor pasti lebih melihat semua. Lihat semuanya, lihat KPI base-nya, lihat financial-nya juga. Tapi kalau the early days, kita lihatnya KPI base. Contoh KPI base matrix itu misalnya gimana? Mungkin number of GMV, number GMV growth, misalnya, atau kita juga lihat misalnya user growth, kalian punya retention users-nya seperti apa, kalian punya, lalu kita biasa lumayan suka lihat namanya itu cohort analysis juga gitu. Jadi kita menganalisis kalian punya cohort itu adalah a group of users yang menjadi customer kalian atau yang use your platform atau use your service, use your product at a certain time frame. Itu is really important. Kita mau trying to understand seberapa banyak sih kalian punya cohort ini changing over certain period of time. Lalu yang kedua yang kita juga suka lihat on the early days itu capital efficiency ya. Jadi misalnya, let's say kalian di round sebelumnya raise 1 juta. Sekarang kalian datang ke kita mau raise 2 juta. Kita mau lihat tuh 1 juta yang kalian udah pakai itu sampai ke this point, pada saat kalian raise 2 juta ini udah apakah dipakai secara baik nggak? Maksudnya dalam pengertian secara baik dalam arti traction-nya berapa banyak nih relative to the amount of money yang kalian keluarin, relative to the time that you have spent gitu. Itu kedua. Lalu ketiga, biasanya dari segi financials, kita itu juga lihat investor berikutnya tuh lihatnya apa sih? Gitu. Kita juga forward looking gitu. Jadi misalnya kita katakan Indogen Capital kan biasanya invest di Series A. Kita mau understand, selain kita harus understand metrics daripada startupnya, kita juga harus understand metrics apa yang nanti Series B investor mau lihat. Nah, setelah kita ngerti, kita understand, oh Series B investor mau lihatnya A, B, C, D buat this kind of business model. Nah, kita mencoba untuk going backwards, kayak doing semacam reverse engineering, lalu kita bikin projection, kira-kira company ini visible nggak ya dengan uang yang mereka mau raise untuk mengachieve that milestone, sehingga nanti mereka bisa berhasil raise round berikutnya. Kurang lebih itu tiga big area dari segi financials yang kita lihat biasanya on the early stage landscape. Oke, terima kasih Kak Kevin. Ini saya mau lanjutin nanya, karena pertanyaan yang muncul di chat room itu mepet-mepet juga dengan ini. Berarti kalau gitu, apakah sesama visi ada semacam persaingan, rebutan untuk invest ke startup founders atau ke calon-calon portofolio, perusahaan portofolio masing-masing visi gitu? Itu ada pertanyaan dari Agung Prayoga. It's difficult to say ya, tapi kalau menurut kita punya DNA itu, DNA kita visi di Indonesia itu biasa partnership sih, kebanyakan. Gitu. Obviously, I cannot speak for everyone, tapi menurut kita, it's always better buat bring in, idenya adalah gini nih, idenya tuh biasanya seperti ini. Biasanya visi nggak mau meng-refer deal ke visi lain. Kalau misalnya visi ini tahu nih, kalau visi yang lain itu nggak bisa meng-add value terhadap deal yang dia mau refer. Karena idenya adalah gimana kita bisa bareng-bareng, we can get together, sama-sama adding value kepada portfolio company yang kita mau grow bareng ini, gitu loh. Mungkin idenya di situ. Jadi mungkin jadi terlihatnya seperti rebutan deal. Tapi mungkin sebenarnya behind the scene-nya mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Kak Kevin. Ini pertanyaan masih seputar dengan format keuangan dari Hendy Carles untuk startup, berarti untuk Mas Bayu, Kak Bayu. Akhirnya, kalau begitu, format keuangan dan proposal yang menarik untuk visi itu gimana? Dan gimana caranya memulai kontak dengan mereka? Mungkin tadi Mas Bayu udah nyebut sedikit, tapi belum dieksplor banyak gitu ya. Silakan Mas Bayu. Baik, ya kalau untuk format keuangan, format laporan keuangan, biasanya memang yang pertama itu projections dari rencana growth kita ya. Kalau sudah bisa menghasilkan revenue. Misalkan, let's say di produk
proyeknya Aino bicara tentang akuisisi pembayaran parkir begitu. Nah, dari proyeksi 1 tahun, ada yang minta mungkin sampai maksimal 3 tahun lah, 3 sampai 5 tahun ke depan itu proyeksi keuangan bisa kita coba buat. Meskipun nanti over the time akan ada review begitu ya. Nah, faktor growth-nya, faktor scale dari bulan ke bulan itu perlu kemudian kelihatan dalam proyeksi bisnis kita, dalam proyeksi bisnis yang kemudian dituangkan dalam laporan keuangan, semacam ya proyeksi laba rugi lah minimal ke sana. Mungkin nanti yang kedua juga terkait dengan cash flow. Biasanya yang ditanyakan ini dengan pendanaan misalnya tadi 1 juta atau 2 juta dolar, itu burning rate-nya akan berapa? Berapa biaya yang akan kita habiskan tiap bulan? Misalnya berkaitan untuk, oh kita mau rekrut lebih banyak engineers, atau tadi misalnya data science, expert di AI, atau mungkin business team, atau operational team. Itu dari sisi OPEX. Kalau kemudian kita punya build platform, kapasitas cloud-based server kita itu over the time kita perlu proyeksikan pada saat transaksi naik, kemungkinan kan juga load-nya lebih tinggi sehingga kita butuh kapasitas lebih besar. Nah, kita proyeksikan kebutuhan-kebutuhan tersebut di financial plan kita. Beberapa sih di tahap awal bisa cukup sederhana ya. Ini intinya pendapatan itu berapa, tiap bulan nambah klien atau user base berapa orang atau berapa customers, biaya untuk mengakuisisi dari si klien kita ini berapa per titiknya atau per usernya, kemudian biaya operasional kita atau OPEX, operational expenditures yang dibutuhkan untuk menjalankan service. Nah, itu jadi satu PL projections, profit loss projections yang jadi fundamental untuk disampaikan juga ke visi. Tadi bisnis model dimention sama Kak Kevin juga itu penting ya, bagaimana kita mengenerate revenue-nya, apakah software as a service atau fee base per transactions atau nanti long tail-nya lebih ke advertising revenue misalnya. Itu mungkin dari sisi apa namanya proyeksi atau laporan keuangan yang butuh kita siapin begitu. Kemudian kalau bagaimana kenal dengan visi, sekarang ini cukup banyak ya kalau di era sekarang. Kalau di awal-awal Aino memang tadi by referral juga salah satu cara kita ketemu itu memang direferensikan. Kebetulan dari tadi lingkungan di UGM ada pusat inkubasi bisnis juga. Waktu itu Mas Jansen Kibar itu ya yang punya inisiatif 1000 startup dengan Kominfo. Nah, ini salah satunya kan interaksi dengan di beberapa startup di UGM. Nah, kemudian karena kita ada diskusi-diskusi, pengen raise fund, kemudian dari Mas Jansen ini mereferkan ke waktu itu ke Mas Chandra gitu di Indogen Capital yang kemudian membuat Indogen Capital. Jadi kalau metode referral itu juga bisa didapatkan dari kolega-kolega atau network kita. Tapi kalau sekarang event-event dengan visi mungkin cukup banyak. Nanti mungkin Kak Kevin bisa sharing juga ada model fast dating begitu ya, ada event-event untuk startup di mana visi juga datang. Nah, ini bisa jadi poin untuk ketemu. Kemarin sempat banyak juga di Jakarta ya, kalau pas masih bisa offline itu tiap tahun ada beberapa event yang bisa diikuti oleh teman-teman startup untuk mulai pitching begitu. Namun mungkin dari pengalaman memang akan lebih cepat gitu ya kalau sudah dapat ke referrals-nya. Karena nanti ada beberapa step mungkin di visi tadi kayak diceritakan Mas Kevin gitu ya. Itu mungkin Mas Indra dari sisi bagaimana ketemu sama venture capitalnya atau potential investors ya. Nah, atau yang terakhir kemarin juga kalau dengan perusahaan Jepang, kita ada sesi dengan Jetro. Jetro itu semacam kadinnya ya, Mas Kevin ya, kadinnya Jepang. Ya. Yang dia menghubungkan perusahaan-perusahaan Jepang dengan potensial
company yang ada di Indonesia. Nah, event-event seperti ini juga mulai banyak, tidak hanya Jepang ya, embassy di Korea atau mungkin Singapura, itu juga bisa jadi momen kita untuk kalau dapat kesempatan di forum itu untuk cari potensial investors juga. Oke, terima kasih Kak Bayu. Ini ada pertanyaan dari Lucky Zulkarnain. Selamat sore, jangka waktu kerjasama visi dan startup itu berdasar tenggat waktu atau memang tergantung dari perjanjian bisnis? Tapi sebelum dijawab, saya juga mau kasih pertanyaan tambahan terkait ini. Ini kan tadi kita ngobrolin awalnya kerjasama kayak gimana awalnya ceritanya dari startup nyari visi, gimana awalnya visi melihat atau mengevaluasi sebuah startup sehingga mereka memutuskan untuk kasih investasi atau enggak, itu kan awalnya. Tapi setelah deal, setelah ada semacam kesepakatan, oke, kita invest ke kamu, terus habis itu apa sih yang dilakukan, apa sih yang perlu dikerjakan oleh masing-masing pihak, dari visinya harus ngapain setelah deal, dari startup foundernya sendiri harus kasih laporan rutin kah, atau dia harus kasih semacam apapun nih. Jadi kita mau tahu nih, Mas Bayu, Kak Bayu sama Kak Kevin, termasuk di dalamnya pertanyaan dari Lucky ini, apakah itu hanya berdasarkan tenggat waktu setelah deal otomatis berapa tahun, atau ada klausul spesifik di perjanjian bisnisnya misalnya terkait berhubungan dengan revenue dan lain-lain. Mungkin dari saya dulu kali ya. Kalau apakah ada spesifik rules atau specific terms di agreement itu biasanya nggak ada ya. Jadi di agreement yang menjembatani kita punya transaksi itu biasa kita sebutnya tuh we call it term sheet, atau biasa sebutnya sales shareholders agreement lah. Biasanya shareholders agreement itu mengcover dua hal, mengcover tentang economics sama mengcover tentang kontrol. Economics dalam pengertian misalnya tentang valuasi, lalu nanti pada saat exit valuasinya maunya seperti apa, itu ada terms lagi namanya liquidation preference segala macam. Jadi itu ada terms-termsnya yang mengatur tentang the commercial part of the deal. Lalu ada lagi yang mengatur tentang kontrol. Kontrol itu misalnya yang mengatur misalnya apakah visi ini dapat board seat nggak di dalam syarat tersebut, apakah kita bisa jadi advisor dan sebagainya. Nah itu semua diatur dalam satu bucket yang kita sebut dengan control terms. Jadi kalau ditanya apakah ada spesifik setelah transaksi terjadi, mungkin kalau secara detail on the granular level nggak ada. Tapi on the high level yaitu yang kita atur, kontrol dan economics-nya. Nah, setelah transaksi terjadi, apa yang kita lakukan? Kalau dari visi yang tadi saya bilang, kita pasti akan coba buat add value as much as possible, gitu. Nah, keputusan kita sebagai visi untuk meng-add value apa enggak, itu juga sebenarnya driven by seberapa banyak ownership kita di investment tersebut, gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kalian lihat di luar sana, oh ada ya visi yang invest sampai 500 company gitu. Mungkin, I don't know, but probably mereka nggak akan bisa hands-on ke 500 company tersebut kan. Bagaimana caranya? Hands-on ke 500 company tersebut. Tapi mungkin dia cuma akan hands-on ke beberapa company yang menurut mereka mungkin bisa menghasilkan return lebih besar, atau mungkin ownership-nya lebih banyak, kurang lebih seperti itu. Tapi misalnya kalau kita di company yang kita misalnya nggak hands-on dari Indogen Capital, kan akan ada shareholders lain yang punya stake lebih banyak, yang pasti akan hands-on ke investment tersebut. Gitu. Jadi kan visi ini kan, investment ini kan sifatnya investment bersama. Gitu. Jadi kalau kita misalnya kita lebih take hands-off approach, I believe akan ada shareholders lain yang will take hands-on approach. Misalnya investor yang punya stake lebih banyak. Gitu. Add value dari segi apa? Tadi udah saya jelasin dikit di dalam slide. Biasanya senior level introduction ke corporates, partnership, hiring, bantu visi, bantu startupnya juga buat fundraising next round-nya. Seperti tadi Mas Bayu bilang, fundraising itu takes time, consume a lot of times.
Jadi sometimes kita as a VC kita bantuin, karena kan VC kita sebagai VC ini kita udah punya network, udah punya kenalan VC-VC yang lain, jadi kan lebih gampang dibandingin startup itu harus build relationship dari sendiri, dari from ground up, it will take more time. Terus misalnya ada juga kalau misalnya VC yang misalnya ngambil ownership-nya banyak sekali, katakan gitu, dia bisa taruh a person gitu, a designated person to be part of the company. Biasanya role-nya disebut chief of staff atau they use another label gitu. Bisa they can do that as well. Jadi itu adalah beberapa hal yang kita dari segi visi yang biasa kita lakukan setelah transaksi itu terjadi. Terima kasih Kak Kevin. Kak Bayu nih sekarang. Nyambung ya. Ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan juga tadi dari Novi tadi yang masih berkaitan juga dengan profit shares yang barangkali nyambung dengan waktu proses terutama legal dokumen ini gitu ya. Profit shares karena ini bentuknya adalah badan hukum perusahaan, maka biasanya dilihat dari komposisi sahamnya. Jadi nanti kalau sudah akhir tahun itu baru akan ada pembagian dividen. Nah, umumnya untuk yang investor tahap awal itu biasanya nggak akan ngambil dari dividen tersebut karena tadi strateginya adalah exit ya, misalnya IPO masuk ke bursa atau merger and acquisition tadi di slide-nya Mas Kevin diceritakan. Nah, sehingga memahami sedikit struktur perusahaan mungkin itu penting bagi teman-teman yang bangun startup. Ya kalau di Indonesia sedikit undang-undang PT yang nantinya pasti bisa dibantu, bisa ada lawyer. Tapi kalau teman-teman jadi startup founder mungkin perlu belajar baca banyak dokumen legal juga. Nah, karena pengalaman dulu juga banyak hal-hal baru yang waktu proses kerjasama ini kita harus pelajari terms-terms itu minimal jadi tahu impact-nya terhadap keseharian kita misalnya di operasional. Tadi Mas Kevin sempat sampaikan ada dalam shareholder agreement misalnya reserve matters, hal-hal yang kewenangannya itu harus sampai ke pemegang saham. Misalnya kalau yang paling major kita merubah bisnis gitu. Merubah bisnisnya dari tadinya bisnis misalnya teknologi apa berubah drastis ke sesuatu yang tidak berhubungan. Nah, ini pasti sesuatu yang kemudian dikontrol. Jadi reserve matters pada perjanjian bersama dengan pemegang saham atau investor. Nah, itu yang juga perlu dipelajari karena takes time juga teman-teman untuk mempelajari itu. Tapi tadi dengan dibantu kalau sudah ada visi yang on board, yang support, memang akan jauh lebih mudah. Memang kalau di awal-awal baru pertama ya sediakan waktu untuk belajar juga lah biar tahu yang tertuang nanti dalam agreement yang kita signing. Kemudian kalau memang tadi ya basicnya disampaikan juga Mas Kevin bahwa investor ini juga ada beberapa tipe. Kalau yang lebih ke mungkin finansial ada yang hands off tadi, mungkin laporan berkala saja. Kalau perusahaan pasti ada general shareholders meeting minimal 1 tahun sekali. Itu yang paling lama begitu karena ketemunya baru 1 tahun sekali. Tapi quartal review itu yang paling tidak perlu direportkan ya, yang tahapan berikutnya selain di RUPS atau General Shareholder Meeting. Biasanya bulan Juni maksimum tiap bulan kalau di regulasi di Indonesia. Itu berkaitan dengan update performance dan evaluations. Kemudian yang kedua, pertemuan biasanya kalau sudah mau ganti tahun, kayak sekarang nih mau masuk proses budget meeting tahun berikutnya, biasanya kita juga akan invite shareholders untuk berkomunikasi strategi baru apa yang akan kita lakukan di tahun depan. Termasuk jika memang ada kebutuhan next round of investment, ini bisa kita sharing juga dalam sesi tersebut. Itu juga sifatnya tahunan. Tapi ada juga investors yang tadi Mas Kevin sampaikan menempatkan orang di dalam perusahaannya untuk lebih ke ada yang day to day, ada yang mungkin monthly. Nah, case di Aino juga ada dari perwakilan investors yang
sit in di boardnya Aino, sehingga minimal kita ada monthly meeting, sehingga intensif discussion-nya lebih tinggi. Ya, itu juga ada model yang seperti itu. Yep. Yep. Jadi beberapa varian Kak Indra yang depends on the tipe investornya juga yang masuk ke startup kita. Oke. Thank you Kak Bayu, Kak Kevin. Ini follow up question aja, ada pertanyaan juga yang masuk. Berarti kalau misalnya kita udah punya deal gitu ya, kesepakatan antara sebuah startup dan venture capital, terus di tengah jalan tiba-tiba ada kebutuhan pendanaan lagi. Biasanya itu apa yang dilakukan oleh startup, apa yang harus diobrolin sama venture capitalnya, terus gimana sih yang terjadi saat misalnya di tengah jalan ada kebutuhan pendanaan lagi? Mungkin dari Mas Bayu dulu kali ya, dari Kak Bayu dulu yang startupnya. Oke. Ya, yang paling dikhawatirkan dari startup itu sebenarnya istilahnya apa Mas Kevin? Cash burnout ya. Kehabisan duit di tengah perjalanan. Nah, ini juga ya dari pengalaman ini salah satu yang butuh teman-teman really take good care of, supaya kebutuhan untuk raise fund ini tidak mepet-mepet dengan jumlah duit yang kita masih punya gitu. Jadi makanya kalau misalnya rundown, ada bahasa rundown juga, daya tahan cash flow-nya ini berapa bulan, kita mesti pantau juga dengan baik, ya tim finance-nya atau di C-level-nya untuk memastikan bahwa duit kita ini cukup untuk waktu yang kita prediksikan untuk menggapai tadi beberapa traction-nya, jumlah user-nya atau jumlah revenue-nya begitu. Nah, jadi faktor yang pertama ini jaga dulu jangan sampai burn out begitu. Nah, kemudian kalau mau raise fund, biasanya tadi juga di perjanjian itu memang akan ada aturan-aturan yang perlu kita follow begitu ya, terutama ke pemegang saham yang existing, karena prosesnya biasanya yang pertama adalah jika kita mau butuh untuk pengembangan bisnis misalnya, maka kita tawarkan ke existing shareholders. Kita mau ada rencana pengembangan seperti ini, apakah dari pemegang saham existing, investor existing itu mau menambah investasinya di portofolio kita. Kita ceritakan mirip dengan pitching awal, tapi kalau ini kan fasenya mungkin pengembangan ya, dari yang sudah ada. Tadi Mas Kevin bilang sekian tahun berkembangnya kayak apa, sekarang kita mau kemana pengembangannya, itu disampaikan dulu ke internal shareholders. Nah, kemudian kalau memang disepakati untuk cari fund-nya di luar, ya kita berarti cari potensial investors lagi gitu. Dibantu oleh dari existing shareholders. Tadi dari sisi referral biasanya kita dibantu juga di situ. Sama halnya waktu dengan entity dan TAS, ini Indogen juga support kita di sisi komunikasi ke investorsnya dan juga proses-proses due diligence sampai finalnya begitu. Jadi yang mungkin kita takeaway-nya jaga di kondisi cash-nya sih, jangan sampai mepet tinggal tadi, karena waktu fundraise itu bisa 3-6 bulan. Kalau runway kita tinggal 3 bulan misalnya, ya itu terlalu mepet mungkin untuk dapetin fundraise ya begitu. Oke, ya terima kasih Kak Bayu. Ke Kak Kevin? Ya mungkin jawabannya kurang lebih sama ya. Jadi kalau misalnya in the middle butuh cash, ya the question, ya step-nya harus diambil pasti harus raise money lagi gitu. Raise money kan bisa yang kayak tadi Mas Bayu udah bilang, bisa ke new investors atau ke existing investors juga, dan sebagainya gitu. Itu pilihannya variasinya banyak ya. Kadang-kadang kita sebagai existing investor misalnya lebih suka misalnya portfolio company kita bring in new investors gitu. Karena new investors will bring in different added value kan. Gitu. Mungkin bisa bring in different strategic things juga gitu. Jadi kita juga bisa, mungkin kita juga lebih suka seperti itu. Kedua, kadang-kadang
investor itu juga udah punya alokasi tersendiri buat setiap investment. Contohnya misalnya kita udah dedikasiin pokoknya satu investment 500.000 gitu atau 1 juta. Nah, kalau 1 juta itu kita udah invest ke satu company, pada saat next round-nya mungkin kita udah nggak bisa top up lagi, kita sebutnya top up. Nah, makanya mereka harus raise dari investor yang di luar, new investors gitu. Kurang lebih seperti itu sih gitu. Tapi yang poin paling penting pada saat fundraising itu ya masalah timing ya. Timing dari runway, terus timing buat fundraising-nya juga, karena fundraising itu takes a lot of time. Benar-benar banyak, it takes a lot of time. Bisa 6 months, even more than 6 months sometimes. Dan itu something, it's a muscle that you have to develop gitu, gradually gitu. Jadi, if you wanna raise for the next round, kalian udah harus understand the nuances-nya dulu tuh dari sekarang gitu. Mungkin ngobrol-ngobrol dulu, understand dulu next round punya investor itu maunya tuh apa, segala macam. Jangan, mungkin one thing yang harus di keep in mind adalah pada saat ketemu investor itu sometimes itu cuma one time chance gitu. Once you blow up, it's an uphill battle juga buat startup founders-nya gitu. Karena sekali kalian ketemu investors and then investors itu talk bad about your company, biasanya investors yang lain within the same circle, within the same ecosystem will know. Gitu. Karena VC ecosystem ini is a very close, exclusive. I don't want to say it exclusive, tapi it's a very close network lah between each other. Gitu. Jadi biasanya jadi benar-benar get prepared. If you are not prepared, jangan reach out ke investor dulu. Mending kalian fully prepared. Take it as a one-time chance. Baru kalian mungkin reach out to the investor and then pitch to them. Oke. Thank you Kak Kevin. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari untuk masing-masing dari Kak Bayu dan Kak Kevin. Kalau gitu, untuk menjaga membina hubungan baik antara investor dan startup, itu apa sih do and don'ts-nya? Mungkin masing-masing boleh kasih at least 3 poin lah tentang do and don'ts dari dari masing-masing pihak untuk tetap menjaga hubungan baik antar actors gitu. Silakan, mungkin Kak Kevin dulu ya. Yang pasti do-nya pasti harus kasih regular investor updates. It's really important. Don'ts-nya ya jangan sampai tidak mengirim investor updates. Itu juga because sometimes we see that happening ya. Lalu kedua itu mungkin nurture relationship itu mungkin dari visinya sendiri. Kita juga mencoba untuk menjaga hubungan dengan founders kita lah masing-masing. Jaga hubungan itu dalam segi bukan hanya dari business standpoint sih. Kita kadang-kadang ngobrol from the personal level dan sebagainya between biasanya managing partner kita dengan founders gitu. Kadang-kadang dari visi sendiri juga suka bikin semacam small event di mana kita mempertemukan semua portfolio companies kita. Lalu di sana itu bisa terjadi sinergi dan partnership dan sebagainya antara satu sama lain. Jadi banyak cara lah untuk nurture relationship between startup sama VC. Tapi mungkin idenya adalah ketika VC invest ke startup, VC itu juga harus we understand it's a long-term game, it's a long-term relationship. Startup itu juga harus understand kalau once you bring in these investors is someone that you are going to work with for certain period of time, buat mungkin 5 to 7 years. Jadi that chemistry itu memang udah we have to find that chemistry even before we invest atau from the startup standpoint they get invested. Gitu. Jadi it's really important, mungkin dari mulai pada saat meeting awal sebelum invest mungkin udah cari dulu comfort levelnya. Kayaknya this kind of, misalnya dari segi startupnya, ini investornya gue suka nggak ya cara kerjanya, bla 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 gitu. Dari segi startup, dari segi VC juga gitu. Ini foundersnya kira-kira apakah dia hard to work with dan sebagainya gitu.
mungkin idenya di situ dulu. Kalau comfort levelnya udah ketemu, I think nurturing the relationship-nya it will be easier. Metodenya apa ya banyak macam lah. Dari mulai yang formal yang kayak doing investor updates sampai yang ke informal misalnya ngobrol on the personal level via WhatsApp dan sebagainya. Don'ts-nya yang tadi saya bilang jangan sampai nggak kasih investor updates, jangan sampai misalnya apa lagi ya, runway misalnya tinggal sedikit baru bilang, kurang lebih seperti itu. It's all about communication lah. On the very basic, it's all about communication. Gitu. Oke, thank you Kak Kevin, Kak Bayu, mungkin bisa kasih tips do and don'ts. Iya, ya bangun relationship emang ya challenge-nya kalau tadi Mas Indra bicara tentang ini kayak marriage begitu ya, itu memang kurang lebih juga di situ. Bagaimana di awal tadi memang ketemu chemistry gitu ya. Kadang ada kecocokan juga antara investors dan juga si founders-nya atau si startup-nya. Nah, yang biasanya memang dibangunnya tidak selalu di di komunikasi formal. Beberapa kali kita ketemu dengan investors itu juga kadang diajak makan, diajak ke rumah juga pernah gitu ya. Ada approach seperti itu untuk menggali kecocokan tadi kalau di awalnya. Begitu juga setelahnya. Saya share hal yang lain misalnya kalau model corporate kayak entity data misalnya, itu mereka juga ada semacam corporate event ke portfolio company juga. Kita saling sharing di situ, ada yang tentang business update, technology update, dan pasti ada sesi networking, sesi santainya yang lebih tahu hobinya apa, ada yang suka lari, ada perusahaan Vietnam yang minta semua karyawannya harus lari gitu misalnya, karena si levelnya foundersnya tuh senang lari gitu. Jadi banyak sharing-sharing juga dengan tadi kayak Mas Kevin sampaikan dengan portfolio company-nya begitu. Nah memang don'ts-nya mungkin don't make surprise ya. Jadi surprise ini ya macam-macam gitu yang kemudian tiba-tiba membuat investor itu tidak nyaman dengan kondisi yang ada di perusahaan gitu, dari sisi entah keuangan, entah mungkin juga dari sisi bisnis. Nah, sehingga overflowing communications, lebih banyak komunikasi itu memang akan lebih baik. Itu dari pengalaman kita juga awal-awalnya mungkin sempat nggak smooth gitu ya. Nah, sehingga memperbanyak komunikasi dengan baik jalur formal maupun tidak, itu akan membantu mengeratkan hubungan antara investors dan juga startup. Memang ya mainly on the communications, Mas Indra, untuk membina ini, karena tetap ujungnya startup itu orang juga, visi ini juga ada human-nya di sana, sehingga membangun relationship ini yang terus kita belajar juga as founders gitu ya. Ya, jadi I think just to wrap up, I think really focus on the human element-nya ya. Jadi komunikasi, be transparent, I think it's really important sih. Gitu. Even for some VC, mereka itu banyak gali foundersnya even before they invest. Gali dalam pengertian sampai to their personal level. Misalnya understand, misalnya dia punya historical relationship, misalnya dengan pasangannya dan sebagainya. That can happen gitu. Karena it's a long term relationship. Jadi we want to make sure benar-benar dari awal if the startup founder is a good listener or not dan sebagainya, dan juga begitu juga sebaliknya. Dari startup foundersnya dia juga harus understand apakah visi ini is a good visi to work with for a certain period of time. Kurang lebih gitu. Oke, thank you Kak Kevin dan Kak Bayu. Sayang sekali waktunya kita udah habis ya. Jadi kalau boleh saya coba highlight beberapa key information yang muncul di obrolan kita hari ini. Terus saya paraphrase, jadi saya pakai bahasa yang lebih simple. Pada dasarnya ternyata hubungan antara venture capital dan juga startup, perusahaan-perusahaan startup yang mereka invest itu nggak jauh beda dengan hubungan
manusia satu sama yang lain gitu. Jadi kayak nyari pacar atau nyari calon gitu ya. Sebelum kita kenalan, sebelum kita engage, ada baiknya kita explore dulu dia itu siapa, kebiasaannya seperti apa, dan lain-lain. In this case, mungkin venture capital akan ngecek founder-founder startupnya gimana, punya background yang history yang jelek apa enggak, pernah ngelakuin fraud atau enggak, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu kurang lebih analoginya seperti itu. Dari sisi startup sendiri, apa yang harus kita bawa, apa yang perlu kita siapkan untuk memulai hubungan dengan venture capital dan menjaga hubungan dengan venture capital adalah ya mungkin be honest, be profesional. Kita punya rencana mau mengembangkan bisnis ini, rencana kita seperti apa, terus kita juga berkomitmen untuk kasih periodical report dan lain-lain. Seperti yang tadi mungkin case yang muncul adalah jangan sampai uangnya udah habis, mepet-mepet, terus kita minta pendanaan tambahan. Saya rasa begitu kesimpulan obrolan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Kevin dan juga Kak Bayu yang udah meluangkan waktunya sampai sesore ini. I'd like to ask everyone here to give applause, virtual applause di sini untuk mereka berdua. Terima kasih atas waktunya. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di IET berikutnya. Oke. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for you. And in Miami, the air was hot from summer rain, sweat dripping off me. Before I even knew her name, la la la. It felt like ooh la la la, yeah, no. Sapphire and moonlight, we danced for hours in the tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. It felt like ooh la la la, yeah. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't meet you, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh,